Gak usah diulang dari assalamualaikum. Iya. Itu udah hidup. Udah hidup aja nggak apa-apa. Jadi kami dari kelas 7 Al-Farizmi. Ya. Saya Rajendra Dan saya Radit. ingin izin untuk menginterview Miss Siti karena kemarin habis nikahan dan kebetulan kami mengangkat tema rewang yang itu yang biasanya dilakukan di acara pernikahan. Sebelumnya ini Miss Siti bisa diisi dulu. Oh ya boleh. Bukan Bang Radit? Saya isi dulu ya. Boleh Ya. pinjem? Wawancara yang habis menikah. Subhanallah. Ini nama saya ya. Iya, Miss. Pak Bani. Ya, tradisi rewang, Pak. Konsepnya gimana gitu? Tradisi rewang. Konsepnya di hotel apa di rumah kayak gitu? Kan. Di rumah Pak. Nanti kalau ada pertanyaan dadakan di luar itu boleh. Boleh. Itu. Silakan. Jadi kan Bu Siti sebagai pihak yang pernah rewang, yang sering nih Bu Siti ikut rewang sama yang pernah punya acara. Nah, itu bagus tuh, bisa dipilih. Mantap. Ya terus kenapa? Gak apa-apa. Ya. Oke. Sudah semua. Tanda tangan. Ya. Tanda tangan dulu. Posisinya. Cinta dan Radit itu. Pertanyaan apa? Pertanyaannya. Terus tulisin dulu. Nama pelaksanaannya. Nama apa? Narasumber. Siti gitu. Atau siapa ini namanya? Siti. Langsung nama Kak. Untuk pelaksanaan sekarang 20 Mei. Senin 20 Mei 2024. Oke. Baik, Miss Siti, kami izin untuk bertanya untuk mohon izin tadi udah ya? Ya, udah. Jadi langsung saja ke pertanyaan untuk menghemat waktu. Ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman Ibu saat mengikuti tradisi rewang? Oh ya, tradisi rewang itu biasanya dilaksanakan ketika ada event-event atau ada acara, baik acara pribadi ataupun acara kelompok. Nah, misalkan di acara pribadi seperti acara yang Miss Siti kemarin ada pernikahan, ada misalkan peringatan orang yang meninggal itu Kak, misalkan 1000 hari, 7 hari, 40 hari itu juga ada tradisi rewang. Selain itu yang misalkan untuk masyarakat umum itu biasanya dilaksanakan untuk misalkan ada acara rasulan, upacara adat rasulan, ada bersih dusun, terus ada yang di masjid itu biasanya ada tradisi rewang itu setiap pengajian itu juga ada tradisi rewang yang diadakan di acara di dusun ataupun di masjid seperti itu. Ya. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan kedua. Kegiatan rewang apa saja yang sering Bapak atau Ibu ikuti dan di daerah mana saja? Oh ya, yang jelas ya karena Miss Siti tinggal di daerah Rongkop, tradisi rewang yang diikuti ya jelas di wilayah Rongkop aja, jadi di lingkungan masyarakat terdekat seperti itu. Yang biasa Miss Siti ikuti ya kayak tradisi di acara pernikahan, rewang di acara pribadi-pribadi itu, sama di acara rasulan di masjid itu pasti ada tradisi rewang diikuti gitu. Gak selesai belum nih siapa lagi? Kan, oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana pembagian kerja saat ibu-ibu atau bapak-bapak dan anak muda mengikuti tradisi rewang? Iya, tradisi rewang itu dibagi menjadi dua Kak. Ada kalau di misalkan salah satu contoh event ya tradisi rewang yang ada di lingkungan Miss Siti itu ada dibagi dua, jadi ada kaum laki-laki sama perempuan. Otomatis kalau kaum perempuan itu ada di bagian konsumsi ataupun penyedia makanan pelayanan seperti itu. Biasanya kalau di rewang itu di prasmanan, terus buat masak-masak
ada yang apa namanya menyediakan ngiris dan lain sebagainya. Itu untuk yang perempuan. Yang laki-laki itu biasanya di part-part seperti menyiapkan dekorasi, menyiapkan lahan, tempat dan lain sebagainya, itu yang laki-laki gitu. Udah selesai menulisnya para. Baik, lanjut ke pertanyaan ke 134. Apa saja kendala yang ditemukan saat mengikuti rewang? Kalau rewang, karena itu di umum ya Kak, satu dua orang itu sifatnya orang berbeda-beda. Nah, kendalanya tentunya menyatukan sifat yang berbeda-beda itu menjadi satu komando. Nah, kendalanya selain itu, biasanya kalau tidak satu komando itu biasanya akan jalan sendiri-sendiri. Nah, koordinasi itu yang paling penting. Kendalanya di situ Pak, susah sekali untuk menyamakan karakter setiap orang yang berbeda seperti itu. Misalnya itu biasanya kayak pendapat sendiri yang pada dikukuhkan kayak gitu, banyak juga yang seperti itu. Harus ada satu orang yang bisa memegang itu baru terselesaikan. Biasanya permasalahannya seperti itu. Biasanya cara nyatu ini gimana? Biar jadi satu. Kalau biar satu itu biasanya ya satu orang, tetap ada satu orang yang mengomando itu. Misalkan orang itu pergi ya biasanya mau tanya ke siapa, mau dikoordinasi dengan siapa, itu yang terkendala biasanya. Baik. Lanjut, udah selesai. Lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut Ibu, apa saja manfaat yang bisa didapat dengan mengikuti rewang? Tradisi rewang itu banyak banget manfaatnya. Yang pertama, kita jadi saling membantu antar tetangga, antar saudara itu saling membantu. Yang kedua, mempersatukan silaturahmi antara kita. Yang ketiga, rewang itu mempererat tali persaudaraan antar tetangga. Kadang kalau yang nggak pernah rewang kayak ikutan rasanya ingin berkumpul-kumpul nggak enak. Nah, itu salah satu manfaat dari rewang. Selain membantu juga mempererat silaturahmi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apakah generasi muda saat ini aktif mengikuti tradisi rewang? Ada yang aktif, ada yang tidak. Dengan efek adanya pandemi, sangat terasa banget. Dulu misalkan Wisiti kan usia SMA kayak gitu kan udah ikut di sosial Karang Taruna dan lain sebagainya, sudah bisa membaur dan menyatu. Nah, generasi yang sekarang tuh benar-benar ada efeknya dari pandemi itu. Mereka yang lebih ke handphone, lebih asik sendiri, itu generasi mereka yang sekarang. Baik. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan agar anak muda, khususnya generasi alfa, bisa menyukai tradisi rewang dan melakukannya? Nah, itu dibangun dengan kesadaran diri pribadi masing-masing. Tanpa kesadaran, tanpa nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman, itu akan susah untuk anak-anak sekarang masuk ke dalam tradisi rewang ini. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang gamers, yang HP banget yang kayak gitu. Itu sangat susah untuk masuk ke dalam tradisi ini. Ya pelan-pelan, sedikit-sedikit diajak. Ketika mulai membaur nanti sering-sering diingatkan untuk menaruh HP-nya, bersama-sama berkumpul, nanti akan tumbuh dengan sendirinya rasa sosialnya. Ada tambahan dari Radit atau dari Gendra? Ada tambahan lain? Baru? Berarti tadi pertanyaannya menyoroti Bu Siti sebagai pelaku yang pernah ikut rewang. Nah, bisa dikulik juga loh posisi ketika Bu Siti kemarin punya hajat. Beliau kan berarti yang menyelenggarakan rewang. Berarti Bu Siti yang ngatur nih. Iya, pasti ada koordinator yang dipercaya oleh orang yang punya hajat itu untuk mengatur semuanya. Tapi kita tidak pasrah 100% itu enggak, tetap kita yang menghandle semuanya itu. Jadi kalau ada apa-apa itu yang dimintain izin, yang ditaranin siapa aja panitianya ini itu pasti dibentuk oleh ketua Karang Taruna sama orang yang mempunyai hajat. Kalau kemarin hajatannya berapa hari Bu dari mulai persiapan? Kalau dari persiapan banyak hari ya Kak. Kalau di Rongkok itu karena memang tradisinya masih kuat, sosialnya masih kuat, itu 1 minggu, sekitar 7 hari 8 hari itu acara rewangnya. Tapi itu tidak semuanya. Jadi
hari pertama, kedua, ketiga itu hanya inti rewang yang inti aja yang datang kayak gitu. Nanti berikutnya baru semua panitia rewang itu yang datang. Tidak semuanya full 7 hari, tapi ada part-part sekitar 4 harian yang full semuanya. Ada rapat juga ya Bu? Iya, sebelumnya itu ada rapat panitia. Jadi rapat panitia itu untuk membentuk ketua panitianya, membentuk membagi tugas ya, yang jelas dibagi tugas antara orang yang satu dan yang lain. Ada yang dijaga parkir, ada yang bikin nasi, bikin wedang, bikin lauknya, ada yang menata di prasmanan kayak gitu tuh juga diselesaikan pas rapat itu. Pas rapat itu dibentuk, terus ditunjuk orang-orangnya, habis itu baru si ketua panitia ini atau ketua Karang Taruna, biasanya di desa-desa Karang Taruna itu membagi ke partner Karang Tarunanya itu yang generasi muda. Nah yang generasi itu ada lagi Kak, Apa itu? ada panitia lagi, jadi ada 2 kepanitiaan dalam rewang itu kalau eventnya besar. Yang sepuh-sepuh yang udah tua Ya. itu biasanya mereka dibagi ke diberikan rewang atau job desk itu yang lebih ringan, yang kira-kira mereka bisa menghandle dengan tenaga medanya. Kayak yang among tamu gitu kan, orang yang udah sepuh-sepuh among tamu ya kan. Iya. Yang among tamu itu sepuh, terus yang kayak bikin wedang kayak gitu kan masih bisa untuk dilakukan yang sepuh. Kalau yang perempuan yang muda-muda biasanya diparkir, didekorasi dan lain sebagainya. Yang berat-berat itu untuk yang anak muda atau Karang Taruna. Ini Miss tambahkan juga ya pertanyaan gitu. Silakan, Untuk Miss. ketemu Miss itu. Kalau di Wonosari itu kan ada yang ngokoi kan Bu? Iya. Misalkan yang masak itu ada yang ngokoi, terus yang bagian duduk wedang itu ada yang Ada yang ngokoi, dan biasanya itu ada semacam kayak apresiasi gitu di akhir. Iya. Jadi ada amplop. Iya. Nah, beda dengan yang lainnya yang kayak misalkan tukang rajang, ada yang mau datang itu enggak saat rewang itu berlangsung, jadi kayak cuman 3 jam pulang lagi, terus besok 2 jam. Nah itu nggak dikasih amplop. Iya. Nah kalau di Rongkop apakah ya kayak gitu Bu? Hampir sama Bu sebenarnya. Kalau di Rongkop itu yang diberikan itu job desk yang kira-kira berat. Yang berat. Jadi yang job desk kira-kira berat itu kita berikan apresiasi. Karena memang udah dibantu ya, orang yang orang yang punya hajat itu istilah ungkapan terima kasih kayak gitu, udah dibantu itu pasti ada yang diberikan itu. Yang pertama itu koordinatornya, yang kedua part-part yang mengatur dalam setiap bagian sinya, yang tadi si konsumsi, si wedang, si itu tuh, nah itu yang diberikan apresiasi, tapi tidak semuanya gitu. Biasanya berapa orang yang dikasih? Yang diberikan bergantung part-partnya. Kalau kemarin kebetulan tempatnya Miss Siti itu yang full, semuanya yang full itu diberi, tapi itu tidak setiap orang yang punya hajat memberi ya. Biasanya yang diberi hanya part-part tertentu, tapi karena memang kemarin ya karena masih ada rezeki, jadi diberikan semua waktu di acaranya Miss Siti gitu. Bergantung kesadaran orang yang punya hajat, jadi dan kemampuannya juga kan, nggak mungkin kalau kemampuan orang satu orang dan yang lain itu berbeda-beda kayak gitu. Kalau yang mampu bisa ada niatan baik ya diberikan semuanya. Kalau yang enggak, biasanya yang diberikan hanya koordinatornya aja. Koordinator. Ya. Terus apalagi ya? Ada ini Bu, kayak bubur sumsum. Ada. Setelah itu biasanya selesai. sepasar atau selapan ya. Pokoknya yang 5 harian gitu Kak. Lupa sepasar atau selapan ya. Istilahnya enggak sih untuk pembubaran panitia? Pembubaran panitia istilahnya kayak enggak pesta sih, tapi kayak Tumpukan gitu. Ya syukuran. Terus kalau orang yang di daerah situ itu kalau sumsuman itu untuk mengembalikan balong sumsum, artinya mengembalikan rasa lelah. Nah, di sana dipercaya kalau udah habis sumsuman itu rasa lelahnya itu semuanya hilang. Kepercayaannya seperti itu, tapi memang faktanya juga seperti itu. Iya. Kan enak ya. Iya, kadang kepercayaan kayak gitu masuk ke dalam sugestinya pribadi orang itu gitu.
Gimana? Ada tambahan pertanyaan Lain. dari Radit nih? Radit, cukup? Benar. Cendra? Nggak ada. Udah? Itu aja, Miss. Oh, Baik, Miss. Terima kasih atas Miss Siti yang mau menjadi narasumber kami untuk diwawancarai, dan mohon maaf jika ada segala kekurangan saat wawancara atau mungkin sikap kami yang kurang gitu. Insya Allah enggak. Lalu kami memohon pamit dulu karena mau balik ke kelas. karena mau balik ke kelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi